Oke. Biasa nih. Oke, shalom semuanya. Selamat sore. Oke. Baik. Halo Oke. semua. Shalom Shalom. semuanya. Selamat sore. Shalom. Sore semuanya. Nah, perkenalkan nih, nama aku Owen. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir ya, nanti mungkin akan tune in juga mau recording nantinya ya. Dan aku hari ini nggak sendirian, tapi aku ditemanin oleh anak muda yang sangat on fire di dalam Tuhan. Siapakah dia? Vale. Shalom Vale. Ya, shalom semua. Shalom Kak. Ya, Shalom, perkenalin gimana? ya. Buat yang belum kenal, nama saya Florenjo Nataneo, umur saya 12 tahun. Saya masih kelas SMP. Saya perasaan. Saya minggu lalu baru join ini, Kak. Baru join call. Baru join saya udah jadi MC nih, udah jadi di sini ya. Udah jadi di sini. Udah jadi host. Widih, Halo, mantap. salam kenal. Luar biasa nih. Shalom juga Lauren. Oke. Vale, gimana kabarnya Val? Selama di rumah? Baik Kak, puji Tuhan Kak. Cuma bosan doang Kak kadang Kak. Cuma jarang keluar rumah Kak. Walaupun di rumah bosan memang itu terkadang hal yang wajar, tapi nggak apa-apa, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Iya, amin Kak. Amin. Oke, Vale, kita mau menyapa dulu nih teman-teman kita yang udah hadir pada sore hari ini. Kita mau menyapa ada banyak nih Kak. Ada Queen, ada Pak Alex, dan ada Ruth Febriani. Kita sapa-sapa dulu nih. Siapa dulu nih? Mungkin kita menyapa dari yang jadi apa ya? Siapa ya? Jadi? Dari Pak Alex gimana Kak? Hah? Dari siapa? Nyapa dari Pak Alex Kak. Oke, boleh. Shalom Pak Alex. Shalom Pak Alex. Hai Owen, Halo, apa Pak. kabar? Baik, Wah, Alex. MC-nya keren banget ini. Salam Pak. Valoren. Ya. Wah, MC-nya luar biasa ini anak. Mantap Owen. Wah, generasi baru nih ya, sukses terus Mile. Faithfulness. Amin. Lanjut Owen. Oh, Kristi, Lauren namanya Kristi sih, udah ganti nama. Mereka berdua Pak Alex. Lagi di kosannya Kristi Pak Alex. Oh, oke. Lanjut. Baik. Gimana kabarnya Pak Alex sama di rumah Pak? Wah, saya nggak di rumah terus, saya jalan-jalan terus, Owen. Nggak kayak kamu di rumah terus. Saya sama Randy jalan-jalan terus. Wow, anti kita di rumah. Kita keliling terus sama pembicara kamu tuh nanti. Kita keliling terus dong. Wah, bisa stres kita kalau di rumah terus. Tuh, Bro Randy, kita pergi terus, Owen. Makanya kamu harus pergi terus. Tuh, Lauren aja pergi terus tuh jalan-jalan. Tuh. Haleluya. Iya. Bertelur ntar kamu di rumah terus. Ya gimana ya Pak, namanya kan juga pandemik ya, susah juga, kita mesti menaati protokol, menaati keadaan orang tua juga seperti apa gitu ya Pak ya. Mantap. Valerie kelas berapa sekolah? Kelas SMP ya Kak? Pak. Oh. SMP kelas 1 Pak. Muka kamu imut sekali. Aku aja dibilang anak kelas 2 Pak.
muka kamu imut tapi suaranya dewasa. Kalau Owen mukanya dewasa, suaranya anak-anak. Mantap, Valeren. Maju. Kamu dipanggil siapa sih, Valeren atau Jovan? Panggil Apa Val aja, Nathan Pak. atau Neo? Panjang banget namanya. 4 baris ya, Pak ya. Panggil aja Val, Pak. Apa? Val, Pak. Val. Ya. Oh, oke, Val. Sukses terus kamu ya, Val. Ya, Pak. Amin, Pak. Yo, thank you, Val. Thank you, Owen. Oke, siap. Thank you, Pak Alek. Kita mau menyapa juga nih, ada Queen. Shalom, Queen. Queen. Salam, Queen. Shalom. Gimana kabarnya, Queen? Gimana kabarnya, Queen? Baik, Kak. Puji Tuhan. Lagi di mana nih, Queen? Queen? Queen. Lagi di mobil. Oh, Oh, tahan. oke. Stay healthy, stay safe juga ya, Queen. Hati jalan ya. Stay safe ya, Queen. Dan meskipun dari sekolah Owen dan untuk tugas teman-teman ya. yang lain. Aku izin duluan ya, aku mau pulang dulu, OTW pulang ke rumah. Oke, Oh, iya, siap, siap. iya. Oke, Ya, hati ya, Loren. ya selamat Bye. happy semuanya. Bye, Loren. Oke, thank you, Queen. Thank you, Loren. Kita juga mau menyapa nih, ada Ruth. Shalom, Ruth. Ya, shalom. Selamat sore. Gimana kabarnya? Luar biasa baik, Owen. Puji Tuhan, luar biasa Ya. ya. Gimana keadaan di rumah? Apakah semua baik-baik saja? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Amin. Oke, siap. Kita mau menyapa siapa lagi nih, Val? Siapa ya? Sepertinya udah habis, Kak. Sudah semua. Oke, kita mungkin menyapa pembicara kita dulu kayak pada sore hari ini ya. Shalom, Ko Randy. Shalom Owen, shalom Farel. Gimana Shalom kabarnya, semuanya. Ko? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Udah siap ya, Ko? Siap. Oke, siap. Kita Ko mau Randy selalu siap, Owen. asik. Ko Randy bisa main musik, bisa apa-apa tuh. Jago main musik. Minggu Ya. lalu kan sudah main musik. Iya, Belum betul. sah kalau belum live ya, Wan. Waduh. Kalau sekarang nggak bisa live, Pak. Saya lagi di Bandung. Oh. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita mau menyapa juga nih tadi teman sepelayanan kita nih, Val. Siapa? Ada Kristi. Shalom, Kris. Kristi. Ya, mungkin sedang sibuk. Kita panggil teman sepelayanan kita yang kedua nih. Ada Abed sebagai multimedia. Shalom, Bet. Waduh, shalom, selamat sore, dahsyat, haleluya, sungguh sukacita ya teman-teman. Kita tongolin muka dulu deh, biar seru ya kan. Ya, thank you buat 11 partisipan ya yang telah hadir pada sore ini. Thank you buat kedatangannya. Aduh, sungguh sukacita ya teman-teman. Sore ini kita bisa bertemu lagi ya. Betul ya. Nah, sekarang nih guys ya, aku mau minta kalian yang bisa open cam. Yuk kita mari open cam, kita bersama-sama ya. Sore ini kita mau kenal satu dengan yang lain, setuju ya kan? Iya, setuju dong. Nggak mungkin ketika kita udah ketemu tatap muka kita tanya, kayaknya pernah lihat siapa ya kamu ya? Oh iya, siapa kamu ya? Aduh, daripada menghindari yang kayak gitu. Mending yuk sekarang open cam yang bisa open cam. Dari sekarang ya, Kak ya. Mencegah. Iya. Ya, apalagi gereja udah mau onsite nih. Wah, Wah, gitu. siapa nih yang nggak sabar? Gereja udah mau Ya. konser. Yang mau booking tiketnya ya di aplikasi. Aduh, lama-lama saya promosi, guys.
aplikasi ini PJCK7. Langsung aja booking tiketnya untuk onsite. Haleluya. Oke, silakan Owen dan Vale. Terima kasih hambanya Kak Pendeta Abednego. Kita mau menyapa. Tadi ada Ruth yang baru open cam. Hai Ruth. Ya, halo. Oh. Ya, Aduh, halo. Ruth cuma setengah doang nih Ruth nih. Doang kelihatannya. Setengah doang nih. Nggak apa-apa, Beth. It's okay. Yang penting kita sudah menyapa ya. Oke. Saat ini kita mau menyapa ada Meltrin, Chandra, ada Oppo. Oppo siapa? Oppo, halo Oppo. Oppo. Ya, kita nyapa yang lebih gampang dulu ya. Ada Meltrin. Shalom Meltrin. Halo Meltrin. Salam kakak. Kalau gimana kabarnya Trin? Kabar aku baik kok. Puji Tuhan. Ini Melvin pengikut setiapku kan banget nih. Dari awal mulai sampai ulang tahunku pun Melvin masih hadir. Semangat terus ya Melvin. Jadi berkat buat kamu nama Tuhan ya. Oke. Ada Kak Ferdi. Shalom Kak Ferdi. Shalom kakak. Shalom Kak. Gimana kabarnya Kak? Kabarnya baik sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam kenal Kak Ferdi. Salam kenal juga kakak. Dari mana nih Kak Ferdi nih? Asalnya? Dari NTT kakak. Dari NTT. Wow. NTT Sabu. Oh NTT. Wah puji Tuhan. Di mana lokasi tepatnya? Sorry tadi. Di Sabu kakak. Oh Sabu. Kabupaten Sabu. Oh iya. Aku cukup mengenal itu. Ya salam kenal ya Kak Ferdi. Di sini kita ibadah bareng betul ya. Setiap Sabtu pukul 4 sore. Ajak teman-teman yang lainnya Kak Ferdi. Di teman-teman di NTT nih. Kita jangkau jiwa-jiwa ya buat Tuhan pastinya. Amin ya teman-teman. Amin. Betul banget Ben. Nah, kita mau menyapa nih teman pelayanan kita berikutnya. Ada Ruben. Shalom Ruben. Shalom semuanya. Waduh. Shalom. Gimana kabarnya Ruben? Baik. Puji Tuhan. Mana Ben? Ini teman dekatnya Val juga nih Ruben. Kenalan si Queen enggak? Wah, mantap. Satu geng berarti kalian ya ketemu nih ya. Iya. Oke, kalau gitu. Kita mau menyapa nih. Ada Komosus ini ya, MM ya? Nggak tahu. MM Shalom MM, siapa ya? Kayaknya nggak asing nih kenalnya nih. Bet? Bet. Kak Bet. Waduh. Halo MM. Halo. Kayaknya Komosus nih. Oke. Teman-teman, karena kita sudah menyapa teman-teman yang lainnya, kita akan siap memulai ibadah pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada, ini bukan suatu kebetulan, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu, semua karena cinta kasih-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Berkati Bapa acaraku Faithfulness pada sore hari ini dengan tema Survival Mode, biarlah acaraku ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Biarlah setiap sharing firman Tuhan yang kami akan dengarkan, kami dapat belajar Tuhan menjadi rema buat setiap kami, dan kami mau terus Tuhan belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memulai pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap memulai pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe, and I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. We believe in Lord Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on! I believe in God
Wow, lagu pujian yang sungguh memberkati kita banget ya, Val. Iya Kak, tentunya. Iya, betul. Bahwa kita diingetin apapun yang terjadi tetap percaya sama Tuhan ya, Val ya. Iya Kak. Oke, sekarang kita mau ngapain ya, Val? Apa ya? Kira-kira ngapain ya sekarang? Ya. Mungkin kita main game dulu kali ya, Val ya. Mungkin iya Kak. Boleh tuh, boleh. Oke. Kita mau main game nih teman-teman ya. Ini namanya Icebreaker ya, game ya. Game ini mudah. Gamenya ini mudah banget, sangatlah mudah teman-teman. Sangatlah benar-benar mudah banget ya. Bentar, pertanyaannya adalah bentar. Oh, oke. Gini. Jadi aku akan pasangkan satu lagu, kalian harus menebak. Jadi menebak judulnya dari liriknya. Iya, betul banget. Betul banget. Oke, sebentar. Tak pasangin dulu lagunya. Oke, teman-teman. Boleh langsung jawab apa judul lagunya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oke, langsung boleh ditebak judul lagunya apa? Banyak nih yang jawab nih Kak. Ada yang jawab Kurasakan Kasihmu, ada yang jawab Mujizat Terjadi. Kira-kira yang benar mana? Oke, sebentar. Wah, ada banyak yang jawab nih. Abed, bagaimana Bet? Apakah sudah ada pemenangnya Bet? Lanjut, silakan. Oke. Pemenang pertamanya sudah ada ya Bet ya? Iya. Oke. Silakan lanjut. Oke, sip. Lagu kedua. Sebentar, aku pasangin dulu. Dia berfirman, mari datanglah. Oke, langsung tebak judul lagunya. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ada jawaban yang benar. Oke, kita sudah ada pemenang kedua. Siapa nih? Oke, sip. Lagu ketiga. Next ya.
Oke, pemenang ketiga sudah ada, Beb? Oke, sudah ada. Oke, sip. Lagu yang keempat. Ini lagu salah satu di NDC Worship. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang. Oke, lanjut. The last question, ya. Last but not least. Asik. Sebentar. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi. Oke, selamat kepada oke. Masih boleh dijawab lagi teman-teman, lagu tadi apa kira-kira? Oke. Masih ada lagi yang mau jawab pertanyaannya? Nggak ada ya? Oke. Thank you buat teman-teman yang udah berpartisipasi pada game hari ini ya. Selamat pada 5 pemenang yang keren ya. Oke, kira-kira hadiahnya apa ya? Jeng penasaran ya? Tunggu aja hadiahnya. Penasaran kan? Tunggu aja sampai akhir ibadah. Asal dulu. Nggak tahu teman-teman. Oke, sekarang kita mau sekarang kita mau open open ruang kesaksian bagi teman-teman
untuk kami ini menceritakan kebaikan Tuhan yang mungkin teman-teman selama seminggu ini alamin ya. Boleh yuk, kan kita kan bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebulan seminggu ini Tuhan sudah tolong kita. Yuk teman-teman yang mau bersaksi boleh dibuka kameranya dan dibuka mute-nya langsung. Bisa langsung unmute. Supaya kita tahu siapa ini yang kesaksian. Jangan ada suaranya doang. Oke, karena kayaknya masih pada malu-malu semua ya. Oke, teman-teman, aku langsung tembak aja. Kalau kata Mami Grace, ya, apa ini sama Abed? Kalau kata Mami Grace, pakai penunjuk kuasa, asik. Aku akan menembak, meminta kepada siapa ya? Siapa yang ku cari? Ko Moses. Silakan Ko Moses. Salam, selamat sore semuanya. Senang sekali bisa kumpul di Kulvet Unes. Mantap, mantap. Luar biasa. Owen dan juga apa namanya? Valeren ya. Jadi host ya. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih dan juga mau kesaksian sedikit aja bahwa ya bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai, masih memberikan kesehatan sampai hari ini, dan juga Tuhan melancarkan setiap kegiatan maupun kuliah gitu, dan pelayanan juga di Kul Rabu, Kul Hour Prayer maupun di Kul Young Adult gitu. Saya sangat bersyukur masih Tuhan sertai sampai hari ini. Demikian kesaksian singkatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kesaksian yang sungguh memberkati banget ya Val ya. Bagaimana Tuhan menyertai pelayanan Ko Moses dari awal POP sampai munculnya Young Adult ya. Tetap semangat ya Ko, dalam lainnya terus ya Ko. Okay, thank you buat kesaksian Ko Moses. Oke. Siapa lagi nih yang mau kesaksian? Aku tunjuk orang kedua. Jeng 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 jeng. Seperti Bapak Gembala Kul Rabu Pak Alex. Silakan Pak Alex. Yang lain dong, Owen. Tadi kan Moses udah, yang muda-muda dong. Kita kan penonton, Owen. Kita kan yang ini penonton. Saksian apa, Owen? Ya kesaksian apa aja boleh Pak Alex, kebaikan Tuhan apa yang paling alami sampai hari ini. Ya, saya ngucap syukur aja 2 tahun kita pandemik. Ya, pandemi ini kita bersyukur selama pandemik kita bisa berkumpul bersama, ya kita bisa kenal Owen, bisa kenal Kristi, kenal Oces, ya, dan bersyukur kita semua Tuhan luputkan dari yang bahaya, walaupun kadang-kadang saya sama Moses itu sering pelayanan, kunjungan, besuk, bahkan sampai ke pemakaman Bu Meling, ya. Tapi bersyukur Tuhan terus lindungin, dan pandemik ini juga Tuhan memimpin kami untuk ada kul, bahkan ada anak muda, itu kami mengucap syukur aja, ya. Begitu pula nanti Owen, Kristi, dan Abed juga saya percaya Tuhan akan pakai milih ini dengan lebih hebat lagi. Apalagi ada pendatang baru ini, Valeren, keren banget ini. Boleh nih Valeren sekali-sekali nih di kita nih, Kes. Nah, jago sekali dia ininya, mantap. Oke Ti, Owen,
Kok Owen tiba-tiba menjelma jadi kucing? Kayak siluman, Owen. Sepertinya. Owen kayak siluman, ataunya jadi kucing putih, bingung sayanya. Oke, Wan. Thank you, Wan. Oke. Sukses ya. Ya. Amin. Abed, Thank you. Owen, Kristi, thank you. Sukses semua. Thank you Pak Alex buat kesaksiannya yang sungguh memberkati. Thank you. Thank you Pak Alex buat kesaksiannya yang sungguh menguatkan iman kita. Apapun yang telah terjadi, kita tetap bersyukur, tetap berterima kasih buat pertolongan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai hari semua karena anugerah Tuhan. Oke, untuk orang terakhir kesaksian, aku minta Ruth Febriani untuk kesaksian. Silakan Ruth. Iya, shalom, selamat sore. Mengucap syukur sama Tuhan udah dipimpin dalam kuliahnya, diberikan kesehatan, kekuatan sama seminggu ini, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan setiap harinya. Sudah, Owen. Mantap. Wow, keren banget ya. Walaupun bosan di rumah, tapi tetap semangat untuk mau melayani Tuhan, tetap semangat untuk mau menerima keadaan yang ada ya Ruth ya. Oke, thank you Ruth buat kesaksiannya, sungguh memberkati kita semuanya ya. Apapun yang terjadi teman-teman tetap percaya, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Oke. Ya, silakan Val. Silakan dilanjutin. Ya, gimana tadi menurut Val dari kesaksian beberapa orang tadi dari Ko Moses, dari Pak Alex, sama dari Ruth, gimana menurut Vale? Menurut aku itu bagus banget ya Kak ya. Sangat memotivasi kita semua dan memberkati kita semua ya Kak, menurut saya sih gitu Kak. Wow, ya betul banget ya Vale, sangat memotivasi karena kadang kalau kita melihat keadaan kesini itu kayak kita tuh kayak pengen bersyukur tapi kadang tuh susah menerima keadaan yang ada ya. Mengungkapkannya. Iya betul, susah mengungkapkan segala sesuatu gitu loh. Kadang kayak masih ngeluh, masih capek karena ini karena itu, tapi bagaimana kita melihat kesaksian dari teman-teman kita kembali dikuatkan, diingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih buat penyertaan Tuhan, walaupun kita ada yang mungkin di rumah, ada yang ke kantor, kuliah, kayak saya udah capek banget gitu loh, aduh capek banget ya belakangan ini, tapi nggak apa-apa, apapun yang telah terjadi tetap bersyukur buat penyertaan Tuhan ya. Dan yang kedua adalah jangan pernah bersungut-sungut untuk menerima keadaan yang ada gitu loh. Seburuk apapun keadaan di dunia ini, kita melewati pandemik dari awal yang melonjak tinggi sampai kita terus banyak berdoa buat penyerahan terus juga berdoa buat kesembuhan untuk COVID ini ya, sehingga Tuhan tolong COVID, puji Tuhan udah mulai turun ya, dan kita akan mulai ibadah onsite di gereja kita besok tanggal 7 November 2021 teman-teman ya. So apapun yang telah terjadi jangan pernah menyerah ya. Betul kata Abed, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ini kayak lagu ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Benar, hidup itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita gitu loh teman-teman. So apapun yang terjadi bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So, apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Betul, Val. Hidup ini adalah kesempatan, bukan kesempatan sekali, ya. Betul nggak, Val?
Iya. Bukan 2 kali ya. Tuhan memberikan kita kesempatan sekali untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Betul nggak, Kita Val? tidak mungkin bisa hidup lagi. Iya, betul. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin ada Itu nggak mungkin betul ada nggak? di sini. Ya kan? Iya. Haleluya, puji Tuhan. So, teman-teman, jangan pernah melakukan kasih Tuhan. Tetap percaya, tetap berpegang teguh. Tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat setiap kesaksian teman-teman yang sungguh menguatkan iman setiap kita semuanya. Ya, oke. Kita kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan kembali. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Silakan pada hambanya, Ko Randy. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami boleh bersatu hati Tuhan, berkumpul Tuhan pada sore hari ini di Zoom. Kami boleh persatukan Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar yang berkati kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan rema daripada sharing firman yang akan disampaikan ini. Biarlah Engkau yang berfirman pada sore hari ini Tuhan. Biar Engkau taruh dalam hati kami rema untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar kami beracara pada sore hari ini. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Salam kenal, nama saya Randy. Di sini banyak semuanya anak-anak muda ya. Apa kabar hari ini? Boleh dong kasih reaksinya dong, biar tahu pada semangat nggak hari ini. Boleh dong kasih reaction jempolnya atau tepuk tangannya. Oke. Thank you ya. Pada sore hari ini saya mau sedikit bagikan firman. Oke. Ya, oke. Survival mode in Jesus. Ya. Di sini pasti anak-anak muda suka main game dong ya. Tahu ya game-game survival. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh game survival apa sih yang pernah dimainin? Survival tuh. Ya. Rust. Oke. Yang lain ada lagi? Rust bukan Rust. Apa? Rust bukan Rust. Oh, oke, Rust. Yang lain ada lagi? PUBG. Kira-kira PUBG. Oke, banyak kan? Subnautica. Fortnite, oke. Mobile Legend, Free Fire, Tekken. AOV, COD, GTA 5. Banyak ya game-game survival ya. Intinya kita gimana caranya untuk bertahan hidup, ya kan? Nah, ini saya kasih contoh ya game yang terkenal aja. Saya kasih contoh, ada PUBG tadi, ada yang disebut PUBG, Free Fire ya kan. Nah, ini survival mode, game survival mode di mana kita harus berjuang sampai jadi orang yang terakhir kan, orang terakhir yang hidup. Jadi antara 100 orang kita jadi orang yang bertarung satu sama lain untuk jadi pemenang, gitu, satu-satunya yang terakhir kali mati ya kan. Nah, begitu juga dengan hidup kita saat ini. Kita umat Kristen, kita hidup di dunia ini, kita juga sama. Kita juga lagi mengalami survival mode gitu. Di mana kita berjuang sama-sama nih untuk sampai akhir gitu. Oke. Nah, yang pertama kita harus tahu misi kita apa sih? Kalau survival mode tadi di game-game yang tadi udah disebutin, misinya ya bertarung sampai akhir kan. Bertarung sampai dengan kekuatan tenaga, berjuang sampai kita benar-benar menjadi orang yang terakhir hidup, ya kan? Karena kalau di game itu kan kita saling bunuh-bunuhan kayak gitu kan. Nah, sama juga di hidup kita juga. Kita juga berjuang nih, kita sebagai prajurit Tuhan, kita juga sebagai prajurit daripada Tuhan itu kita juga bertempur di dunia ini. Kalau dulu bertempurnya itu ada secara fisik, nah sekarang kita melawan bukan hanya manusia aja yang kita lawan, tapi kita melawan adalah si iblis atau si jahat, ya kan? Yang senantiasa mengganggu kita melalui apa? Melalui persoalan kita. Kadang kita diintimidasi oleh iblis, ya kan? Nah, ini musuh-musuh kita. Mari kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, ini di dalam Timotius disebutkan kita harus bertanding dalam pertandingan. Jadi hidup kita ini adalah bertanding gitu. Kita sebagai prajurit Tuhan juga kita harus bisa bertanding gitu di dunia ini. Kita harus berjuang untuk sampai akhirnya, ya kan? Kalau di Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya kan? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya ya kita melawan bukan sesama manusia, tapi yang kita lawan adalah iblis yang seringkali datang dalam hidup kita untuk mengintimidasi kita, untuk jatuh dalam dosa kembali, untuk berbuat yang
yang Tuhan tidak suka. Nah, ini perjuangan kita adalah itu sampai akhirnya kita benar-benar datang kepada Tuhan. Oke. Nah, itu misi kita. Kita harus ingat kita harus bertanding nih di dunia ini. Nah, kalau di game tadi kayak PUBG, Free Fire gitu kan. Nah, ketika kita turun atau misalnya ketika kita mulai, gitu kan, kita mulai tuh kalau yang tahu ya, kita akan terjun dari atas kapal, kita ada 100 orang nih, 100 orang, kita terjun dari atas kapal, kita akan terjun ke suatu tempat yang kita pilih. Nah, ketika kita terjun itu, kita harus mencari apa yang kita cari adalah peralatan atau perlengkapan yang harus kita pakai kan. Contohnya kayak misalkan senjata, ya kan? Senjata, terus apalagi ada helm, apalagi ya, pelindung mungkin, pelindung apa, vest, ya kan, ataupun medical kit dan lain sebagainya gitu. Untuk apa ya? Untuk mempersiapkan kita untuk bertarung. Nah, kalau misalkan kita jadi prajurit Tuhan, kita nggak punya persiapan, kita nggak punya peralatan untuk perlengkapan untuk berperang, bagaimana kita bisa menang ya nggak? Ketemu musuh, kita nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, ya pasti ditembak mati. Kita nggak bisa ngelawan ya kan? Nah, itu logikanya juga kalau misalkan kita di dalam hidup ini kita adalah seorang prajurit untuk berjuang, untuk dalam survival ini, nah kita juga harus diperlengkapi dengan senjata-senjata atau perlengkapan yang dari Tuhan. Ya kan, seorang prajurit itu pasti nggak akan mungkin dia akan maju berperang tanpa mempersiapkan segala sesuatunya. Pasti dia akan mempersiapkan senjata yang terbaik, ya kan, dia akan mempersiapkan skill yang terbaik. Maka dari itu kita harus memiliki semua perlengkapan. Nah, perlengkapan itu apa? Tuhan sudah bilang. Perlengkapan itu adalah perlengkapan dari Tuhan. Ya, kita baca dalam Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Ya, amin saudara, teman-teman semua, kita di sini kita adalah sebagai prajurit Tuhan, kita adalah hidup di dunia ini untuk berjuang, untuk bertanding. Nah, kita juga harus punya senjata. Ketika kita bermain game juga kita harus punya senjata yang paling bagus, senjata yang paling canggih kalau bisa sekalipun, ya kan? Nah, kita juga sama hidup di dunia ini harus kita mempersiapkan senjata-senjata kita. Nah, apa sih senjata-senjata kita? Ya. Nah, perlengkapan senjata. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Ikat pinggang kebenaran artinya kita tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Ya kan? Kita harus memegang teguh kebenaran yang ada, berani menegakkan kebenaran dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tahu, oh itu kalau misalnya kita melakukan itu, oh dosa itu, oh kita nggak boleh dong melakukan itu. Karena kita memegang teguh ikat pinggang kebenaran. Artinya kita nggak boleh kompromi terhadap dosa. Kalau kita tahu itu salah, ya jangan kita lakukan. Nah, itu salah satu senjata Allah. Supaya kita menang untuk melawan apa? Yang musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah iblis yang selalu menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, teman-teman. Terus yang kedua apa? Kita belajar baju zirah. Tuhan bilang perlengkapan senjata Allah itu adalah baju zirah. Baju zirah itu baju zirah keadilan. Artinya, ingat Tuhan datang ke dunia tidak memandang muka kita, tidak memilih latar belakang kita, kehidupan kita seperti apa. Nah, begitupun juga dengan kita. Kita juga tidak boleh memilih-milih orang lain. Kita harus menyatakan kasih kita kepada setiap orang. Tidak memandang dia derajatnya seperti apa, tidak memandang mungkin tampilannya seperti apa. Justru adalah kasih kepada orang tersebut yang kita harus nyatakan. Nah, kita adil terhadap semua orang. Lalu yang ketiga, perlengkapan yang kita siapkan apa? Kasut kerelaan. Nah, kasut kerelaan ini adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kita itu punya amanat agung oleh Tuhan dikasih adalah untuk menyebarkan Injil. Jadilah saksi dan teladan. Nah, kita harus jadi saksi nih dan teladan dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, di tempat kuliah mungkin, atau di keluarga kita. Kita harus menjadi saksi kita. Kita sebarkan kabar baik melalui apa? Melalui tingkah laku kita. Kita harus bersikap yang benar. Justru kita tunjukkan kita anak-anak Tuhan. Kita sama-sama anak-anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita harus memiliki sifat juga yang seperti Bapa kita, yaitu adalah mencerminkan dari tingkah laku yang kita lakukan.
bukan sebaliknya. Justru untuk menjadi dampak atau untuk kita memberitakan Injil melalui tingkah laku kita harus menyebarkan dari teladan yang baik. Amin, saudara. Amin, teman-teman. Lalu yang keempat apa? Kita harus siapkan perisai iman. Perisai iman. Jangan takut dan khawatir, gunakan iman kita untuk menangkis segala perasaan dan prasangka buruk. Mungkin iblis itu sering mengintimidasi kita. Kamu itu lemah, kamu itu tidak sanggup, kamu itu hanya orang yang terbuang, kamu itu tidak mampu melakukan ini. Nah, itu kan intimidasi dari iblis, ya kan? Nah, kita harus punya perisai iman bersama Tuhan. Tuhan akan angkat kita. Apapun kondisi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tolak segala pikiran negatif yang ada. Kadang-kala kan muncul ya pikiran-pikiran negatif dari iblis gitu. Ketika kita nggak bisa melakukan sesuatu, mungkin pikiran, kamu itu payah, kamu itu nggak mungkin lah kamu bisa melakukan itu. Nah, itu intimidasi dari iblis. Nah, kita harus beriman pada Tuhan. Kalau misalkan Tuhan menghendaki, Tuhan pasti akan bantu. Nah, kita percaya Tuhan tidak pasti Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Lalu yang kelima, ketopong keselamatan. Nah, apa ini ketopong keselamatan? Kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Kita itu udah diselamatkan. Kita itu sudah diambil dari maut, Tuhan balikan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pegang teguh keselamatan yang dari Tuhan itu. Jangan sia-siakan. Bahkan kita sampai mengabaikan atau menghilangkan keselamatan tersebut. Ya, biarlah Dia jadi pusat dalam kehidupan kita. Jadilah Tuhan adalah pusat, jadi segala keselamatan kita. Oke. Selanjutnya, yang keenam. Nih, pedang roh. Apa sih pedang roh itu? Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, ini adalah senjata kita yang paling ampuh. Kita harus belajar firman Tuhan dengan benar-benar. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus baca renungan. Nah, itu dari situ kita dikuatkan dari firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita lepas dari firman Tuhan. Justru pegangan kita adalah firman Tuhan, ya. Dengan kita sama-sama berkumpul di sini, sama-sama belajar, kita juga belajar firman Tuhan. Nanti kita diperlengkapi dengan senjata Tuhan, yaitu adalah pedang roh. Jadikanlah firman Tuhan ini adalah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan musuh. Iblis takut. Jangan lepaskan pedang roh ini, dan kita jadikan pedang roh ini adalah senjata untuk menghancurkan si iblis. Oke. Nah, yang terakhir, berdoa dan berjaga-jaga. Nah, jadikanlah doa kita kepada Tuhan ini adalah sebagai napas hidupan kita. Kalau kita nggak berdoa, jadikan suatu suatu kebiasaan. Kalau misalkan kita nggak berdoa sama Tuhan, pasti ada satu yang kurang. Ya kan? Jadikan doa ini adalah suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kekhawatiran kita naikkan kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa untuk apa? Untuk memberi tuntunan kita, memberi kekuatan untuk kita semua. Ya, teman-teman, jadikanlah perlengkapan senjata ini: ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus punya perlengkapan ini untuk apa? Untuk kita kuat menghadapi tantangan yang ada di hidup ini. Mungkin kehidupan kita sehari-hari, mungkin teman-teman di sini yang masih sekolah mungkin punya masalah, mungkin pergaulan dengan teman, ya kan? Mungkin dengan keluarga, ya kan? Mungkin belum terlalu kompleks. Tapi ini adalah awal. Kita harus belajar dari sejak kita saat ini, kita perlengkapi hidup kita untuk masa yang akan datang. Karena hidup ini bukan hanya sekarang aja, tapi masih panjang gitu. Karena kita harus menghadapi suatu pertandingan. Kita tuh masih survival nih di dunia ini. Kita tuh masih berjuang sampai titik akhirnya kapan ya? Kita nanti dipanggil Tuhan. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah tahu kita misinya apa, kita udah tahu juga perlengkapan-perlengkapan apa yang harus kita jalani, ya kan? Nah, sama seperti games-games yang lain juga.
dalam kita menghadapi games juga kita harus punya strategi. Jangan sampai kita terjun tapi kita nggak tahu strategi, ya nggak? Betul, ya kan? Nah, kalau misalkan di games tadi kita punya strategi, gimana kita bekerja sama dengan teman tim kita, bagaimana kita satu sama lain saling membackup, bagaimana satu sama lain kita saling membantu, yang satu mungkin menjaga dari sebelah kiri, yang satu dari sebelah kanan, ya enggak? Terus yang satu misalkan ketika dia membutuhkan pertolongan atau obat-obatan, kita datang, ya kan? Seperti itu, kita harus punya strategi sampai akhirnya kita menjadi pemenang, jadi tim yang menang. Nah, sama di kehidupan kita sebagai umat Kristen juga kita butuh strategi. Kita harus bertumbuh, kita juga harus punya tim yang saling membantu kita, menopang kita. Sama seperti kita pada saat ini, kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama tadi ada sharing, ya kan, untuk menguatkan satu sama lain. Mungkin ada pergumulan, kita bisa saling mendoakan. Nah, itu yang kita butuhkan, kita punya strategi apa? Salah satu strategi adalah kita bertumbuh dalam suatu komunitas, seperti yang sedang kita lakukan pada sore hari ini. Kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk berkomunitas satu sama lain. Mari kita baca dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya apa? Tuhan justru mau kita mempraktekkan firman ini atau mengenapi firman ini. Dengan apa? Bertolong-tolonglah. Artinya bukan hanya kita yang ditolong oleh orang lain, tapi jadikan juga kita yang dapat menolong orang lain. Ketika orang lain memiliki kesulitan, kita yang menolong. Ketika kita dalam kesulitan, orang lain pun yang menolong. Nah, ini tuh ada di dalam mana? Dalam suatu komunitas. Seperti yang saat ini sedang kita laksanakan, Cool Fightfulness. Ini adalah suatu wadah untuk anak-anak muda, anak-anak youth untuk saling membangun, untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya, teman-teman. Nah, kita udah tahu nih strateginya apa. Oke, kemudian kita udah tahu strateginya. Yang pasti kita kalau mau main game pasti ada level up, ya nggak? Kita mau naik level. Nggak mau dong kita cuma di level itu aja kan. Ada rankingnya, misalkan ranking 1, 2, 3, ya kan, dan seterusnya. Nah, tapi jangan salah. Semakin kita naik level, tantangan kita semakin besar. Semakin kita naik level, akan semakin sulit. Nah, disitulah kita butuh untuk apa? Kita untuk berlatih. Kita harus berjuang. Kita harus mengulangi terus sampai di tahap kita benar-benar menguasainya, ya kan? Benar-benar menguasainya. Sama, kita kalau main game kita terus kita ulang, kita main game terus ulang-ulang. Pada akhirnya kita bisa juga, ya kan? Nah, sama dalam perjuangan hidup ini, apapun masalah kita, misalkan kita punya masalah dengan teman, mungkin saat ini kita merasa, aduh kok berat banget gitu. Tapi setelah melaluinya, oh ternyata bisa. Nanti ketika ada berikutnya ada masalah lagi seperti itu, kita udah tahu menangani seperti ini. Nah, itu salah satu kita naik level, ya kan? Karena kita sudah terbiasa, kita mudah untuk melewatinya. Nah, sama untuk perjuangan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ketika Tuhan izinkan kita untuk naik level, Tuhan pasti akan buat kita juga untuk sama-sama berjuang gitu untuk melewatinya. Tapi ketika kita sudah naik level, kita udah berada di tahap yang lebih baik lagi. Kita baca sama-sama dari 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, kita harus banyak latihan, bukan hanya latihan badani, tapi ibadah untuk membangun segala hal. Seperti tadi, kita baca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya kita tahu ketika kita naik level, kita akan lebih mudah lagi untuk mengatasinya. Oke, teman-teman. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya, berbahagialah orang yang kita sama-sama berjuang, kita sama-sama masuk dalam survival mode, dalam kehidupan ini, dalam setiap percobaan yang ada dalam kehidupan kita, permasalahan apapun yang ada dalam hidup kita, ketika kita lulus uji sampai akhir, kita akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Inilah ending daripada perjuangan kita. Oke,
terakhir. Raihlah kemenangan bersama-sama dengan Yesus, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin teman-teman. Mari kita masuk dalam survival mode kita masing-masing, kita berjuang masing-masing, kita persiapkan senjata-senjata yang perlu kita persiapkan strategi yang kita yang kita butuhkan juga, dan pertahankan itu untuk naik level sampai pada akhirnya kita menerima mahkota daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kita, Tuhan yang selalu menolong kita dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang ada dalam hidup kita. Ya, sekian sharing firman pada sore hari ini, kiranya dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada host. Baik. Terima kasih buat firman Tuhan oleh hambanya, Kak Randy, yang sungguh memberkati iman setiap kita semuanya, teman-temannya pada sore hari ini, bahwa kita diingatkan kembali bahwa bagaimana kita mau masuk dalam survival mode-nya Tuhan, in Jesus ya. Pasti kita banyak mengenal game yang seperti sudah teman-teman sebutkan juga ya, pasti kan ada misi, ada apa namanya, itu pasti kayak ada alat yang perlu kita bawa, perlengkapan senjata apa sih kita perlu bawa untuk menghadapi survival mode ini gitu loh. Dan pasti ada strategi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan pasti akhirnya nanti kita akan sama-sama untuk masuk ke dalam level up ya teman-temannya. Dan kita diingatkan satu hal, yaitu kita ini mesti menjadi berkat gitu loh. Nah, benar. Hidup ini mesti memiliki tujuan untuk memenangkan pertandingan akhir kita buat Tuhan gitu, dan kita menjadi satu keluarga dalam komunitas gitu loh, dan bukan hanya melatih fisik kita tapi juga melatih kerohanian kita, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan pasti akan ada hasil yang akan kita terima, yaitu di ayat yang terakhir Yakobus ayat 12 itu berbagi orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah uji akan menerima mahkota kehidupan. Pasti kita akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan yang Tuhan telah janjikan buat setiap anak-anaknya ya, barang siapa yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kita semua mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, semakin mau menjadi berkat dan masuk dalam survival mode Tuhan dan meraih kemenangan sampai akhir kehidupan kita, karena kita percaya apapun yang kita lakukan, kita melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Randy yang udah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Randy dan keluarga. Vale, tadi apa yang kamu dapat, Vale, dari firman Tuhan sore hari ini? Thank you, Awan. Menurut saya itu hidup kita memiliki misi ya Kak ya. Memiliki misi tertentu untuk mencapai tujuan kita Kak. Mencapai tujuan hidup kita Kak. Wow, jadi hidup ini tujuannya untuk harus mempunyai tujuan, harus mempunyai arah kemana kita akan mau pergi nantinya. Harus memiliki tujuan hidup. Ya, betul banget. Jadi apapun yang terjadi tetap memiliki arah supaya kita tahu nih nanti kita mau ke arah mana untuk survival mode yang udah kita terima firman Tuhan pada sore hari ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Check it out. Oke, sorry teman-teman, sepertinya ada kendala ya, sebentar.
Abel, apakah bisa, Abel? Sepertinya sedang ada gangguan ya Kak ya. Iya, sepertinya ada gangguan dari sistemnya. Oke, sambil menunggu pengumuman, mungkin kita main satu game lagi kayak teman-temannya, biar sambil menunggu pemainnya untuk keluar. Ya, boleh tuh. Oke, kita akan tebak satu lagu lagi, dua lagu lagi. Ini lagunya Praise semua ya teman-temannya. Sebentar. Oke teman-teman, Ajaib semua perbuatanmu, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Oke, apakah udah menebak lagunya? Oke, nice. Udah jawab ya. Oke, pertanyaan yang terakhir sebentar. Oke teman-teman, apa judul lagu ini? Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Oke, sepertinya udah ada pemenang. Oke, selamat buat teman-teman yang udah menang game hari ini ya. Oke, apa? Hadiahnya ditunggu. Ya, betul. Kira-kira hadiahnya apa ya? Check it out setelah selesai ibadah ini ya. Tungguin sampai akhir. Oke, sekarang kita akan buka ruang Q&A. Silakan bertanya. Kita akan buka open ruang Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar firman Tuhan hari ini dengan hambanya tadi Korendi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh open videonya dan langsung open mute-nya. Apakah ada yang mau nanya teman-teman?
Sepertinya nggak ada yang mau nanya ya, Val? Kayaknya gak ada ya, Kak ya. Sudah mengerti semua. Puji Tuhan. Oke. Mungkin aku mau nanya ke Korendi ya, kok kira-kira gimana sih kok kan akhir-akhir ini ya kok anak-anak muda kan dalam menghadapi survival mode itu kan suka apa ya kayak nyerah di tengah-tengah, nyerah di akhir, terus kayak apa ya kalau udah nyerah tuh kayak baru menyesal gitu kayak aduh iya ya aku tadi habis main ini apa namanya di tengah-tengah udah nyerah padahal di akhirnya harusnya bisa menang gitu loh kok. Itu bagaimana kok untuk menghadapi situasi yang seperti itu kok? Silakan Kak Randy. Ya, Wan. Ya kalau misalkan biasanya apa sih kalau di anak-anak muda ya, anak-anak youth, tantangannya apa sih? Biasanya masalah mungkin pertemanan ya, atau enggak misalkan keluarga gitu ya. Sebenarnya ya di sini tantangannya adalah kita harus yang tadi kita bilang kita punya strategi. Strateginya apa? Kita harus punya komunitas ya kan. Untuk apa? Untuk membangun kita, yang memberi nasihat kita satu sama lain. Jadi ketika kita dalam masalah, kita punya teman curhat gitu. Kita punya teman curhat ya yang bikin ngasih masukan juga yang benar, yang bisa kasih semangat kita. Nggak bisa kita berjuang sendiri, nggak bisa kita menghadapi sendiri gitu. Kita juga butuh orang lain yang menguatkan, orang lain juga yang saling mendoakan kita dan juga menemani kita mungkin ya. Mungkin seperti itu, Owen. Jadi nggak bisa kita menghadapi semua permasalahan dengan sendiri. Makanya di sini ada cool faithfulness untuk pada anak-anak muda. Ya ini sama-sama kita saling membangun satu sama lain. Kita sama-sama ya mungkin tiap-tiap orang punya masalah masing-masing ya. Nah ini adalah wadah kita untuk saling mendoakan, wadah kita untuk saling berbagi, sharing satu sama lain. Ini saya punya masalah ini. Ketika dia sharing, oh kita juga tahu, oh kita diberkati juga. Kita tahu, oh menghadapi permasalahan seperti ini tuh begini loh caranya. Ataupun, oh ternyata ada juga ya orang yang memiliki permasalahan yang sama, bahkan lebih berat dari kita. Nah itu kan bisa membangun semangat kita lagi. Mungkin gitu, Owen. Wow, jawaban yang sangat apa ya menegurkan kita untuk tetap apa ya memiliki komunitas yang benar, atau yang memiliki komunitas yang benar dan memiliki pergaulan teman-teman yang mendukung kita juga untuk mau terus maju ya kok ya. Dan ini ada pertanyaan dari Abed kok tadi dia nitip seperti ini. Bagaimana menganalisa penyebab semangat yang sudah patah ketika bertahan hidup di tengah dunia yang tidak pasti? Itu bagaimana kok? Gimana, Awan? Sorry, boleh diulang? Oke, pertanyaan Abed seperti ini kok. Bagaimana menganalisa penyebab semangat yang sudah patah ketika bertahan hidup di tengah dunia yang tidak pasti? Ya, di tengah dunia tidak pasti. Yang pasti ya, dunia nggak pasti ya. Kita nggak tahu. Kemarin 2 tahun yang lalu tiba-tiba ada corona, semuanya berubah ya kan. Yang harusnya kita nggak mikir online, tiba-tiba online ya. Nah, ya ini tantangan dalam hidup kita, dalam hidup ini gitu. Pasti dalam hidup ini pasti ada tantangan. Kita nggak tahu tantangan yang akan kita hadapi ke depannya seperti apa, ya kan. Kita nggak tahu, kita mungkin tidak akan bisa prediksi tantangannya yang akan kita lalui itu apa. Ya ini makanya kita harus yang tadi, kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah firman Tuhan. Kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan sampai kita tidak mendekatkan diri sama Tuhan, kita menghadapi tantangan, kita malah melenceng gitu. Kita cari, bukan cari Tuhan nih, carinya ya Sepertinya ada gangguan lagi nih, Kak. Iya, sepertinya seperti itu. Kalau Randy, apakah masih di sini? Oke. Ya, sepertinya Ko Randy ada gangguan signal, teman-teman. Nggak apa-apa, oke. Thank you, Ko Randy, buat jawabannya ya. Tadi kita diingatkan untuk tetap mencari Tuhan dalam
keadaan apapun, saat ketika kita sedang lemah lesu, sedang tidak semangat untuk menghadapi segala sesuatu, dan jangan sampai kita salah arah gitu loh. Maksudnya dalam arti ini jangan sampai kita salah jalan gitu loh. Dan kita tuh mesti dalam on track-nya Tuhan gitu loh. Ya teman-teman, dalam on track-nya Tuhan supaya kita supaya kita benar-benar ada di jalur Tuhan yang tepat, jangan sampai salah gitu. Sorry Owen, keputus ya. Kalau nanti oke, silakan kok. Ya, silakan. Ya, tadi sampai mana ya? Owen, sorry, keputusnya. Yang ini kok yang jangan sampai salah jangan sampai kita mencari hal yang lain, mencari Tuhan gitu kok. Iya, makanya kita nggak tahu tantangan kita ke depan seperti apa. Kita nggak tahu permasalahan yang akan kita hadapi seperti apa. Ya, tujuan kita, makanya kita bertahan hidup, kita harus memperlengkapi dengan persenjataan daripada Allah. Salah satunya tadi, yang paling utama adalah pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, kita harus baca firman Tuhan dengan benar. Dan kita juga punya iman, kita percaya sama Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, permasalahan yang kita hadapi ini, Tuhan pasti tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan buat semuanya itu indah pada waktunya. Ya, kita tahu dari 1 Korintus 10 ayat 13 kan berkata, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya Tuhan tuh udah tahu kekuatan kita seperti apa. Tuhan itu akan proses kita untuk naik level. Ketika kita hadapi masalahnya, kita lulus gitu, kita akan naik level gitu. Itu mungkin Awan. Jadi artinya jangan sampai semangat kita jangan sampai semangat kita itu luntur ya karena permasalahan kita. Justru dengan permasalahanlah yang kita hadapi, Tuhan akan proses kita untuk naik level. Makanya kan tadi disampaikan, semakin kita naik level, tantangan yang kita hadapi semakin sulit. Seperti juga kita main game, level kita naik, justru tantangan kita semakin besar. Kita harus coba ulang-ulang lagi sampai kita terbiasa, baru kita bisa melalui level tersebut. Ya Awan ya, seperti itu mungkin. Ya teman-teman sekalian, makasih. Mungkin seperti itu. Baik kok, thank you buat jawabannya yang sungguh memberkati banget ya teman-teman. Tadi kita sudah diingatkan untuk apapun yang terjadi tetap mencari Tuhan, tetap memiliki iman, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan sampai masalah yang kita alami itu membuat kita down gitu. Maksudnya ya memang kita akan mengalami suatu situasi masalah yang akan kita hadapi, tapi bagaimana kita menanggapi masalah tersebut untuk kita semakin naik level terus, untuk Tuhan itu membawa kita semakin naik, karena pasti setiap level yang kita naik itu akan ada tantangan tersendiri yang harus kita alami teman-teman. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan pasti kita bisa melewati semua itu. Seperti itu ya Korendi ya. Ya Awan, betul. Baik, thank you Korendi buat jawabannya. Thank you juga buat teman-teman tadi ya. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman untuk Cool Faithfulness ke depan ini. Check it out. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Baik, itulah. Oke. Lihat berita ya. Ya, itulah pengumuman untuk sepekan ke depan. Iya, betul. Sampai kita ketemu lagi teman-teman nanti di Cool berikutnya tanggal 13 November. Kita akan dilayani oleh hambanya Kak Reta. Ya, seperti apa keseluruhan firman Tuhannya? Jangan lupa datang kembali di tanggal 13 jam 4 sore. Kita tunggu kehadiran kalian. Betul nggak, Val? Ya.
Jangan sampai lupa ya. Yap. Jangan lupa jangan lupa lock the date, save the day ya. Jangan lupa dicatat harinya, jam-jamnya, dan ditunggu kajian kalian, teman-teman ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Silakan. Baik, terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Bapa kami berikan hormat pujian kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang terus menyertai kami. Bapa, hamba-Mu memberkati Korendi yang telah menjadi pembicara pada sore hari ini. Bapa, Kau urapi dia di segala pelayanannya, pekerjaannya, kesehatannya. Engkau yang jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur atas pemimpin kami, Pak Jokowi, beserta wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Ya Bapa, kami berdoa dan kami nyatakan ya Tuhan. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Segala roh yang mau menghancurkan, yang mau memecah belah bangsa kami ikat, hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau berkati pemimpin kami, berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan, roh yang terus takut akan Engkau ya Bapa. Di dalam menjalani segala roda pemerintahan yang ada, Kau tutup bungkus ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Yesus, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, di seluruh gereja-gereja kami yang ada Tuhan, baik di Jalan Jenderal Gatot Subroto, CK7, ataupun di gereja yang lainnya Tuhan. Kau memberkati pemimpin-pemimpin rohani mereka satu persatu Tuhan. Kau urapi, berikan visi-Mu, berikan misi-Mu ya Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu dapat terus berada di dalam jalan-Mu ya Bapa, tetap terkoneksi melalui hamba-hamba-Mu ya Bapa, melalui pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa untuk teman-teman kami yang boleh hadir pada sore ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu di dalam segala kegiatan aktivitasnya Tuhan, pekerjaan, pembelajaran Tuhan, ataupun pelayanan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka. Kami nyatakan aman di dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kami mau memberkati leader kami, Ko Chandra ya Tuhan. Kau urapi beliau, segala aktivitasnya, segala pekerjaannya, bisnisnya, Kau jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan kami bersatu hati juga ya Bapa, untuk menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu, Pak Chandra Hermawan. Silakan. Teman-teman semua, mari kita mau satukan hati kita mau angkat tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sore hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, kita semua katakan amin. Amin. Thank you Randy.